Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sedikit perkembangan tentang teknologi seluler. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kris Jayanti dari S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Perkembangan teknologi GSM biasa dikenal dengan evolusi of the G atau generasi. Di sini ada 4 generasi, yaitu generasi 1, 2, 3, 4, dan yang saat ini mulai dikembangkan yaitu generasi kelima atau 5G. Yang pertama yaitu generasi 1G. Generasi pertama atau 1G tersebut diperkenalkan mulai tahun 1970-an. Teknologi ini bekerja memanfaatkan transmisi sinyal analog. Saat itu, teknologi ini hanya dapat digunakan untuk panggilan telepon saja. Jadi pada generasi 1G ini masih sangat terbatas dan masih analog untuk transmisi sinyalnya. Ditandai dengan pengembangan sistem analog dengan kecepatan rendah atau low speed dan suara sebagai objek utama. Dua contoh dari pengembangan teknologi nirkabel pada tahap pertama ini adalah NMT atau Nordic Mobile Telephone dan AMPS atau Analog Mobile Phone System. Ukuran ponsel 1G pada teknologi 1G ini pun tergolong besar bila dibandingkan dengan ponsel masa kini. Contohnya ponsel Motorola yang cukup populer pada masanya, yaitu ponsel yang dibuat pada kurun tahun 1984 hingga 1994 ini punya bobot sekitar 794 gram dengan bobot hampir 1 kilo, berat Dynatac hampir setara dengan bobot Ultrabook yang mungkin saat ini udah ada ya. Kalau dulu kan belum ada Ultrabook. Kemunculan teknologi 1G tersebut juga berperan besar dalam mendorong pertumbuhan pasar telepon genggam. Dikutip Kompas Tekno dari Brighthubu, pangsa pasar telepon genggam saat itu tumbuh dari 30 menjadi 50% dalam tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 1990, pengguna teknologi 1G ini di seluruh dunia hampir mencapai angka 20 juta jiwa. Selanjutnya yaitu ada generasi 2G. Ponsel yang menggunakan teknologi 2G mulai diperkenalkan pada kurun 1990. Ponsel yang sudah menerapkan teknologi ini bisa digunakan untuk berkirim dan menerima data dalam ukuran kecil. Maksudnya data di sini itu pengiriman pesan teks atau SMS, pesan bergambar serta pesan multimedia seperti MMS. Kayak mengirim gambar atau pesan seperti itu. Teknologi 2G sendiri utamanya dibuat untuk layanan suara dan koneksi data yang cenderung lambat. Pemutakiran pada jaringan ini kemudian memunculkan istilah 2,5G dan 2,75G. Istilah 2,5G mengacu pada teknologi komunikasi 2G yang sudah dikombinasikan dengan General Packet Radio Service atau GPRS. Secara teori, kecepatan transfer data menggunakan teknologi ini bisa mencapai 50 kbps. Generasi 2,5G ini adalah generasi yang ditandai dengan adanya GPRS dan pemakaian 8G. Selepas dari generasi 2G, muncul teknologi yang dikenal sebagai generasi ketiga atau 3G pada tahun 1998. Teknologi komunikasi 3G ini disebut juga sebagai mobile broadband pertama. Sebutan ini muncul karena kemampuannya mengakses internet dan bisa digunakan sebagai pengganti koneksi internet melalui kabel. Ditandai dengan kemunculan teknologi UMTS atau Universal Mobile Telecommunication Service yang bertujuan untuk memberikan kecepatan akses data lebih baik dengan munculnya
teknologi untuk mengakses internet yang lebih cepat, yaitu HSDPA atau High Speed Download Packet Access. Selain kecepatan transfer data yang membuat akses internet cukup lancar, teknologi ini sudah memungkinkan digunakan kegiatan yang terkait dengan mentransfer audio, grafis, maupun video. Singkatnya, teknologi komunikasi tersebut sudah mampu digunakan streaming video atau melakukan video call. International Telecommunication Union menyebutkan bahwa teknologi 3G ini diharapkan bisa mewujudkan kecepatan transfer data minimal 2 Mbps untuk pengguna yang sedang diam atau berjalan, dan 348 kbps jika sedang bergerak dalam kecepatan tinggi. Namun, tidak dijelaskan secara baku berapa kecepatan maksimal yang diharapkan. Contoh teknologi generasi 3 ini yaitu WCDMA atau dikenal juga dengan UMTS, Universal Mobile Telecommunication Service. Yang selanjutnya yaitu 4G. Ada dua sebutan untuk teknologi komunikasi 4G ini yang saat ini dikenal. Yang pertama yaitu Long Term Evolution atau LTE serta Long Term Evolution Advanced atau LTE-A, ditandai dengan layanan akses internet yang lebih lengkap dengan basis internet protokol dan adanya pengembangan Wi-Fi dan WiMAX. Teknologi LTE secara teori menawarkan kecepatan unduh atau download hingga 100 Mbps dan kecepatan unggah atau upload hingga 50 Mbps. Kecepatan tersebut bisa lebih cepat lagi tergantung rilis teknologi yang digunakan oleh operator. Jadi kecepatan yang udah ada pada teknologi LTE ini juga bisa lebih cepat lagi jika disupport dengan device atau mobile yang sedang digunakan. Meskipun begitu, LTE sebenarnya masih diberi label teknologi pra-4G. Mengapa? Dikarenakan kecepatan teoritis yang ditawarkan LTE belum mencapai standar 4G dari International Telecommunication Union Radio Communication Sector atau ITUR. Organisasi internasional tersebut mengeluarkan International Mobile Telecommunication Advanced atau IMTE yang berisi syarat sebuah teknologi komunikasi 4G. Syarat tersebut menyatakan bahwa sebuah teknologi 4G harus memiliki kecepatan unduh maksimal 1 Gbps dan unggah maksimal 500 Mbps. Sedangkan LTE yang seringkali disebut sebagai 4G oleh operator seluler belum mencapai syarat tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka teknologi LTE adalah yang didorong untuk muncul sebagai teknologi True 4G atau benar-benar generasi keempat. Yang selanjutnya yaitu generasi 5G, yaitu generasi yang masih dalam proses pengembangan. Teknologi internet generasi kelima relatif baru untuk Indonesia mengingat jaringan termutakhir yang digunakan saat ini masih 4G. Huawei, Nokia, Samsung hingga Verizon sejak beberapa tahun lalu sudah mulai membicarakan pengembangan 5G. Hal ini meski saat itu 4G baru digunakan. Jadi 5G ini sudah meskipun belum dapat dibuktikan bahwa 5G dipercaya memiliki banyak keunggulan, salah satunya kecepatan transfer data 800 GB per detik atau Gbps. Adapun penelitian pada 4G hanya mampu memindahkan data dengan kecepatan 100 MB atau MB hingga 1 GB per detik. Dengan kecepatan 5G ini, pengguna internet bisa mendownload 33 film dengan kualitas HD dalam hitungan detik. Sementara pada ponsel 4G, pengunduhan film kualitas HD bisa memakan waktu 6 menit. Meski demikian, percobaan awal yang dilakukan Ericsson masih menghasilkan kecepatan transfer data 5 Gbps pada jaringan frekuensi 15 GHz.
Keunggulan lainnya yaitu minimnya jeda pada proses transfer data atau ultra low latency. Dalam teknologi 4G, angka jeda yang didapat saat transfer data mencapai 50 milidetik. Sedangkan teknologi 5G ini diklaim hanya memiliki angka jeda 1 milidetik. Minimnya delay akan membuat pengoperasian gawai berteknologi tinggi seperti virtual reality hingga kendaraan tanpa awak minim gangguan. Perbedaan lainnya, teknologi 5G ini memungkinkan banyak peralatan canggih terkoneksi internet secara bersamaan di satu waktu. Ini memungkinkan dunia lebih terkoneksi lagi dengan internet. Beberapa yang dapat terakses teknologi ini adalah peralatan rumah pintar hingga kendaraan. Jadi generasi 5G ini juga digadang-gadang akan memunculkan banyak device mobile atau mobil komputing lainnya yang lebih canggih lagi gitu, atau banyak teknologi entah itu di bidang transportasi, di bidang peralatan rumah atau sebagainya, itu juga menggunakan teknologi ini. Terima kasih, sekian untuk pembahasan mengenai perkembangan teknologi seluler pada saat ini. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi